Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV LG yang tipe seperti ini tuh nggak pernah saya kerjain sebelumnya pemirsa. Rusaknya adalah tiba-tiba mati, hidup dia tiba-tiba mati aja gitu. Hidup nanti terus tiba-tiba nanti mati aja gitu. Aneh kan kerusakannya? Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman dan pemirsa. 21 SA4RL televisi tabung 21 SA4RL T4 mereknya LG. Ini ada kelebihan pada suara pemirsa TV-nya. Langsung aja saya bongkar dan saya lepasin kabel soundnya, kabel speaker maksudnya, terus kabel panel, terus kabel RCA input output, kemudian ada kabel degaussing yang warna coklat, terus ada kabel steker, ada 2 buah, warna hitam putih dan warna biru. Soketnya hampir sama. Kalau misalnya pemirsa ngelepasin kabel-kabel seperti ini, pemirsa harus tandain ya, supaya nggak ketuker. Nanti kabel degaussing dimasukin arus listrik 220 volt pula. Jadi diingat-ingat. Terus ada kabel lain lagi, ini nancap ke sini. Ini kabel apa nih? Saya lepas aja deh. Nah, sebelum dibalik mesinnya, kita cek dulu pemirsa. Ternyata bener ada yang aneh. Ada 2 kabel yang udah ditaruh di bagian bawah PCB. Kabel ini adalah kabel jumper. Ternyata ada jumper yang udah putus. Kawat jumper yang udah putus, jadi harus disambung. TV LG yang umurnya udah tua biasanya kayak gini pemirsa. Kawat jumpernya itu lapuk dia. Ini dia. Kelihatan dari solderannya udah retak, dan kawatnya itu kalau kita lihat dari balik PCB-nya, dari atas gitu maksudnya, dia kelihatan berkarat pemirsa. Saya tandain dulu kira-kira komponen-komponen atau kaki-kaki komponen yang soldernya udah jelek, seperti yang tadi saya tunjukin ke pemirsa. Terus yang ini, biasanya kerusakan TV seperti ini terjadi karena solderannya udah pada lepas. Terus ini udah rusak solderannya. Saya mau solder ulang. Terus ada komponen-komponen di bagian regulator yang kayaknya kakinya itu masih bagus, tapi agak sedikit ragu di bagian sini. Ini mau saya solder ulang. Terus saya tunjukin dulu ke pemirsa ya. Ini dia kabel atau kawat jumper yang udah putus pemirsa. Kalau kita senggol pakai obeng dia langsung hancur. Nah, seperti ini. Lengket kan? Nah, daripada repot-repot, jumper aja dari bawah pemirsa. Kalau misalnya kita nggak punya kawat jumper. Kawat jumper kita bisa ganti dengan kaki-kaki komponen seperti kaki dioda atau kaki resistor. Ini juga ada 2, dan ternyata yang di jumper di bagian belakang tadi adalah kedua jumper yang udah putus ini pemirsa, kabel warna merah dan warna biru. Ternyata TV ini pernah diperbaiki sebelumnya. Katanya sih waktu itu suaranya hilang. Masuk akal sih, mungkin jalurnya putus karena gara-gara jumper yang udah lapuk ini. J602 jumpernya dikasih kode, terus J620. Mirip ya. Terus kita coba cek komponen-komponen yang lain ya. Ini masih di sekitaran IC suara. Kita coba cek kawat jumper satu persatu. Ada nggak yang kira-kira masih rusak atau udah putus.
Kalau udah ketemu kita perbaiki. Saya nggak menemukan ada kerusakan yang lain di sini kecuali dua kabel jumper atau dua kawat jumper yang udah putus dan di jumper sama kabel baru di balik PCB-nya sama teknisinya sebelumnya. Dan saya akan menyolder bagian-bagian ini pemirsa. Ini bagian soket 180 volt yang menuju ke tabung CRT dan kaki-kaki pada regulator yang udah mau lepas tadi. Ini dia pemirsa soket yang 180 volt bagian video. Ini ke sini nih ke tabung CRT. Nah, ke sini dia pemirsa masuknya. Bisa aja tegangannya 180 volt atau 200. Di sini biasanya ada keterangannya. Ini 180 volt. Begitu saya lepas, ternyata kakinya itu patah pemirsa. Mungkin ini penyebab utama kerusakan TV ini. Begitu hidup, tiba-tiba dapat 15 menit atau kapan aja dia tiba-tiba mati. Ternyata kawat jumpernya udah patah pemirsa. Kabel soketnya itu udah patah kakinya. Jadi kita harus memperbaikinya seperti ini. Kupas kabelnya terus ditekuk. Nah, kita bikinkan jalur yang agak lumayan lebar di kaki tembaga, di tembaga yang nempel sama jalur itu tadi ya. Terus disolder seperti yang saya tunjukin barusan. Terus kaki-kaki komponen yang kira-kira udah rusak ini kita bersihkan terus kita solder ulang pemirsa. Terus ini solderannya udah jelek ya. Tuh. Udah saya solder ulang kaki-kaki yang rusak tadi. Kabel jumper 180 volt yang menuju ke tabung CRT juga udah saya solder. Udah saya solder komponen-komponen yang kaki-kaki komponen yang saya tunjukin tadi ya. Sekarang tiba waktunya untuk coba dites kira-kira TV-nya bisa normal apa enggak. Catatan buat pemirsa kalau misalnya mau memperbaiki TV, jangan buru-buru dibalik dulu TV-nya. Dibalik mesin TV-nya maksudnya waktu udah dibuka. Perhatikan dulu kira-kira ada komponen yang pecah apa enggak gitu. Baru nanti kita balik TV-nya. Kalau misalnya saya sih seperti itu ya. Beda teknisi beda cara juga pemirsa. Ternyata TV-nya hidup normal, horizontal dan vertikalnya buka dengan sempurna seperti ini. Keluar raster artinya RGB-nya masih bagus, IC chroma-nya masih bagus. Kita tinggal tes aja pakai antena atau pakai STB atau pakai TV kabel untuk melihat gambar dan suaranya pemirsa. Saya tes dulu sampai kira-kira sebatang rokok. Kalau normal saya bakal colokin antena, terus saya mau nonton TV sebentar sambil minum kopi. Habis itu pulang. Ya. Lumayan agak bertahan lama pemirsa. Begitu saya udah yakin, coba saya sekarang colokin antena. Kira-kira keluar gambar dan suara apa enggak. Kalau misalnya kena copyright, bakal saya sensor gambar dan suaranya. Kalau misalnya enggak, ya enggak apa-apa. Gitu pemirsa. Ternyata TV-nya normal dan moga-moga aja bisa bertahan lama. Gitu aja sih memperbaikinya. Karena ada kerusakan pada kawat-kawat jumper yang udah putus dan ada kerusakan pada soket kabel yang mengarah ke 180 volt ke tabung CRT itu udah patah. Terima kasih udah menonton pemirsa ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.